Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu yang singkat ini menjelang masuk waktu sholat zuhur dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, menjelang kita menunggu dikumandangkannya iqamah untuk sholat zuhur berjamaah, kita akan berikan judul tausiah singkat ini dengan judul istilah Arab. Tapi judul ini meskipun berbahasa Arab, tapi diambil dari potongan Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Di situ disebut istilah mitsaqan ghalidhah, ikatan yang kuat. Apa maksud ikatan yang kuat? Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam rumah tangga muslim, ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa itu sebut dengan mitsaqan ghalidhah, ikatan yang kuat. Jadi kalau telah terjadi akad nikah atau terjadi perkawinan, maka ikatan itu disebut dengan mitsaqan ghalidhah, ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa tanggal oleh perkara-perkara yang sepele. Ibarat ikatan tali kapal, maka akad nikah itu tidak bisa tanggal walaupun ada gelombang, badai, angin ribut, topan melanda, ikatan tali kapal ini tetap kokoh. Hanya tenggelam saja mungkin kapal itu dibuatnya. Jadi akad nikah itu tidak boleh putus dengan perkara-perkara yang sepele, hanya maut yang memisahkannya. Jadi sekali akad nikah itu sudah terucap, maka tidak boleh tanggal, bapak-bapak, saudara-saudara, hanya maut yang memisahkan. Ini penting karena coba kita lihat orang akad nikah. Begitu kokohnya akad nikah itu, tidak hanya pengantin yang datang, tidak hanya ayah ibu yang datang, tapi juga tetangga, karib kerabat, ada tokoh masyarakat, ada RT, ada RW. Betul tidak Pak? Akad nikah itu. Begitu orang meresmikan akad nikahnya, begitu orang memuliakan akad nikahnya, begitu orang mementingkan acara itu, sehingga orang tinggalkan pekerjaannya dihadirinya akad nikah kita. Itu kan kokoh itu. Tiba-tiba ada masalah sekecil, Pak, diputuskannya akad nikah. Ini kan orang kurang ajar namanya. Paham maksudnya Pak? Waktu meresmikannya itu bukan main-main. Tiba-tiba ada masalah, diputuskannya, tidak bisa. Itu namanya mitsaqan ghalidhah. Walaupun model struktur keluarga ini setiap saat berubah Pak. Di dalam kajian hukum, sosiologi hukum keluarga itu memang model rumah tangga muslim itu memang berubah seiring dengan berubahnya zaman. Umpamanya begini, keberadaan alat-alat dapur itu merubah keluarga. Contoh, sebelum dulu ada kulkas, ada magicom, dulu orang-orang tua kita satu kali masak, satu kali makan Pak. Karena tidak bisa disimpan. Jadi kalau masak, itu anak mesti kumpul, suami mesti kumpul, makan sama-sama. Karena kadang-kadang kan anak banyak, 7 macam bapak nih lah. Saya tengok bapak-bapaknya adik-beradik ada 8 nih, ada 7.
Kalau tidak makan sama-sama Pak, yang kemudian tuh habis lah untuk dia. Kalau telur tuh habis lah untuk dia. Jadi makan sama-sama. Karena makan sama-sama, semuanya sama-sama. Termasuk suami juga makan sama-sama. Karena tidak bisa disimpan. Jadi sekali masak, sekali habis. Dan dulu suami itu memang oleh istri, karena suami pada zaman itu bekerjanya memang kerja tenaga fisik. Nyadap karet, cari batu, ke ladang, ke kebun, ke hutan. Jadi memang menggunakan fisik, memang makannya itu memang kuat. Maka istri memang menyediakan makan untuk suami itu. Ya. Tapi seiring berubahnya keadaan zaman, muncullah magicom, alat masak. Muncullah dispenser, muncullah kulkas sehingga makanan itu bisa disimpan. Maka kalau dulu bapak-bapak kita makan, memang makanan tuh yang datang, disediakan. Pantang rasanya dulu bapak-bapak kita tuh ngambil nasi langsung ke periuk. Betul apa enggak? Sekarang enggak lagi Pak. Coba angkat tangan bapak-bapak yang nasi ambil langsung sekarang. Coba angkat tangan. Rata-rata semuanya kayaknya nih semuanya. Nasi itu langsung ke magicom. Betul apa enggak? Ini pantang-pantang orang tua kita. Nah, pantang itu jangan coba-coba. Kalau pergi beroleh, jumpo orang beroleh makannya prasmanan macam Perancis. Itu dia pulang aja dia lagi itu. Betul apa enggak? Nah, tetapi berubah rumah tangga ini. Bolehkah apa tidak? Boleh, silakan, tidak ada masalah. Jadi ada seorang istri tanya, Ustadz, saya sekarang nasi tidak saya ambilkan lagi untuk suami, dia ambil sendiri. Sambal, ikan, segala macam dia ambil sendiri. Kira-kira durhaka tidak saya ini Ustadz? Jawabannya, dalam rumah tangga muslim itu kuncinya adalah keredoan. Kalau suaminya redho, selesai masalah. Kuncinya di sana, redho. Jadi suami redho. Kadang-kadang bapak-bapak ini kalau disediakan makan oleh istri, ketika disediakan belum pula muncul selera makan. Nah, nantilah, akhirnya ambil sendiri. Tapi dalam ikatan keluarga itu namanya misakon ghalizon, tidak boleh. Ya, rumah tangga ini tanggal hanya gara-gara sesuatu yang sepele-sepele. Itu namanya misakon ghalizon, ikatan yang kuat. Jadi meskipun zaman ini berubah, yang namanya ikatan keluarga tidak boleh tanggal, terutama akad nikah ini. Nah, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang hendak kami sampaikan di tausiah singkat ini adalah ada terkadang orang-orang yang mudah saja menanggalkan akad nikah. Ya. Dalam observasi kami pribadi, memberikan kajian di beberapa majlis taklim. Jadi ada majlis taklim itu tidak hidup Pak, tidak hidup karena tidak mampu mengundang ustadz. Terus dia datang cerita, terus kami sampaikan, ibu siapkan saja majelisnya, jangan pikir ustadznya. Yang mendatangkan ustadz itu urusan saya dan kawan-kawan. Ibu hadir saja. Memang majelis taklim pinggiran ini memang harus kita bina. Jadi masjid-masjid yang banyak saldonya itu, yang puluhan ratusan juta itu mesti mampu mensubsidi masjid-masjid yang memang kurang saldo. Kalau enggak nanti enggak sampai infak orang. Yang penting kan untuk masjid. Kan tidak dibatasi masjid kita kan. Membantu masjid orang kan juga masjid juga namanya. Nah, terus kami lakukan. Ketika kami lakukan kajian-kajian hukum keluarga Islam, ketika tanya jawab, kadang-kadang mereka tidak mau datang Pak, karena pakaiannya tidak sunnah, tidak ada gamis. Kata saya, asal tutup aurat datang. Ada yang aneh yang kami temukan. Apa itu? Masyarakat kita ini ikatan akad nikah itu mudah saja tanggal. Jadi ada ibu-ibu tanya, Ustaz, saya ditinggalkan oleh suami saya sudah hampir 1 tahun lebih. Terus begitu ditinggalkan oleh suami saya sudah menikah dengan suami baru. Gitu dia. Kenapa ibu menikah dengan suami baru? Kan ditinggalkannya saya Ustaz. Tidak ada berita, tidak ada telepon, tidak ada nafkah. Menurut saya itu sudah bercerai. Coba bayangkan. Jadi ibu ini
sudah punya suami baru. Karena suami yang ini ditinggalkannya. Apakah bisa ikatan akad nikah tanggal oleh itu? Tidak bisa, Pak. Jadi ada 3 sebab kita ini bercerai. Berapa, Pak? 3. Berarti masih menyimak nih. Ya, ada orang siang ini belum makan siang tidak nyimak dia. 3, Pak. 1, akad nikah itu bisa putus dengan penjatuhan tolak dari suami. Saya tanya, ibu dulu ketika suaminya pergi, ada nggak menjatuhkan tolak? Jawabannya nggak ada. Berarti ibu belum cerai. Jadi nggak bisa main-main itu perceraian itu. Kalau nanti suami ibu pulang, dijumpainya ibu, ternyata ibu punya suami baru, itu nggak bisa. Yang kedua, cerai itu bisa terjadi akibat putusan pengadilan. Ibu pergi ke pengadilan, mengajukan cerai gugat, kemudian hakim mengatakan tok, maka putuslah perceraian. Ada nggak ibu mengajukan ke pengadilan? Tidak ada. Berarti dijatuhkan tolak oleh suami juga tidak ada. Ibu ini mengajukan ke pengadilan juga tidak ada. Dan yang ketiga, putusnya akad nikah itu karena salah satu pasangan wafat. Jadi kalau wafat salah satu pasangan ini, Pak, maka kita bercerai. Nah, Bapak ingin contohnya yang wafat dulu suami atau istri nih? Ibu-ibu komentar pula dia. Saya tanya Bapak. Saya tanya ibu-ibu lah. Ibu-ibu kalau saya beri contoh yang wafat dulu suami apa istri nih? Suami katanya. Tidak ada setia-setianya ibu-ibu nih. Suami-suami lah, kan? Mengalalah. Memang kalau ditengok-tengok wajah-wajahnya yang pendek umurnya suami nampaknya nih. Banyak tekanan hidupnya nampaknya. Oke, lanjut ya. Ini serius nih, Pak. Ya, Bapak menyimak nih ya. Menyimak. Waktu kita terbatas ini. Jadi, kalau wafat suami, otomatis terjadi perceraian. Atau kalau istri wafat terjadi perceraian. Saya tanya ibu ini, sekarang suami ibu sudah wafat atau masih hidup? Dijawab oleh ibu nih, kita anggap wafat saja Pak katanya. Nah, enggak bisa seperti itu. Kita ini kalau hidup ada akte lahirnya. Kalau mati ada akte wafatnya. Betul enggak Pak? Ada akte wafat. Pokok Bapak hati-hatilah kalau wafat kita, secepat itu istri kita akan mengurus akte wafat kita. Nah, itu dia. Untuk apa gunanya Ustaz? Banyak gunanya tuh. Untuk ke bank, pindahan aset, turun waris, dan melapor ke KUA. Itu dia guna akte nih, akte wafat nih. Tapi jangan Bapak siapkan sekarang, besok. Yang tukang urusnya bukan kita, orang yang setelah kita wafat. Nah, kembali kita ke pokok tadi. Maka kalau salah satu pasangan wafat, maka bercerai. Maka tidak boleh. Nah, jadi ada seorang perempuan, Ustadz, ya suami saya sudah wafat 2 tahun yang lalu Ustadz, karena COVID. Umur saya Ustadz 22 tahun. Saya punya anak 1 orang laki-laki umur 1 tahun. Umurnya 22 tahun Pak. Janda. Ustadz saya ini janda. Saya punya penghasilan 1 hari 6 juta rata-rata. Keren itu Pak. Untung dia punya usaha 6 juta rata-rata 1 hari. Suaminya wafat. Punya anak 1. Awak ibu nih mengatakan dia janda, menggigil pula dibuatnya. Apalah maksud ibu nih sekarang? Saya sudah dapat imam pengganti dari suami saya. Padahal dulu Ustadz 1 tahun waktu sudah wafat, saya sudah berazam tidak akan menikah lagi. Inilah suami satu-satunya. Saya tak akan menikah lagi. Tapi ternyata Ustadz hidup itu mesti ke depan Ustadz, bukan ke belakang. Nah, selesai. Nah, apa masalah ibu? Saya sudah dapat calon pengganti, anak saya pun sudah cocok kemestrinya dengan dia. Wah, 6 juta Pak sehari-hari keuntungannya. Ustadz ada nomor WA-nya Ustadz rahasia. Kalau menengok model bapak-bapak ini langsung nanti bahaya nih. Apa yang ibu rasakan? Ternyata suaminya berwasiat. Kalau nanti abang mati, kau tidak boleh menikah lagi. Wah,
Itu wasiatnya. Bu, kira-kira kalau tepat sama ibu, ibu patuhi wasiat itu atau ibu abaikan? Abaikan katanya. Nah, apa yang terjadi? Nah, apakah wasiat itu wajib kita ikuti? Nanti akan ada kajian topik tentang bab wasiat. Wasiat itu tidak boleh diikuti kalau dia bertentangan dengan hukum. Automatically, kalau dia wafat, otomatis bercerai, Pak. Kalau sudah bercerai, tidak boleh lagi mengatur. Betul Pak tidak? Maka ibu, wasiat tadi ibu abaikan, ibu boleh menikah lagi. Betul Ustaz, betul. Karena wasiat itu bertentangan dengan hukum. Apa hukum? 3 sebab orang bercerai. Salah satunya apabila kalau wafat salah satu pasangan, kita sudah bercerai. Apa jawab ibu tadi? Yes katanya. Nikah dia. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Nah, kembali kita ke pokok kaji. Jadi akad nikah itu adalah misaqan ghalidha, ikatan yang kuat yang tidak boleh tanggal kecuali dengan 3 perkara tadi. Penjatuhan tolak oleh suami, kemudian putusan pengadilan, dan salah satu wafat. Oleh karena itu, jagalah rumah tangga ini dengan baik. Memang nanti akan ada beberapa problematik dalam rumah tangga muslim. Di MUI belakang, di Majelis Ulama Indonesia kan sering juga banyak masyarakat yang konsultasi tentang keluarga. Di antaranya yang banyak konflik itu terkadang orang yang sudah berumur. Kadang-kadang sudah 52, ini yang sudah 47 ya. Datang konsultasi, yang ini sudah 60, macam-macam. Dan yang banyak sekarang itu justru di atas umur 57 tahun, Pak, yang bermasalah. Ustaz, saya ingin konsultasi. Apa itu, Pak? Ustaz, istri saya begini-begini, durhaka segala macam. Ternyata Pak, kita kalau sudah pensiun itu tingkat ibu hati ini tinggi. Pak, maaf kalau pakai bahasa kampung, Pak ibu hati. Jadi kalau terlambat kopi datang. Rupanya Ustadz katanya, kalau kita sudah pensiun Ustadz, lambat kopi itu tiba. Betul tuh Pak? Onde mah pengertian memang. Si istri pun karena ini suami sudah mulai paibuati, mulai pemarah, istri pun ternyata memiliki penyakit yang tidak boleh lagi suara keras. Bertemulah. Akhirnya terjadi konflik. Sebulan 2 bulan tidak sekamar, ya, serumah tapi segala macam. Apa yang terjadi untuk memelihara misaqan ghalidha ini adalah salah satu cara supaya ikatan perkawinan itu bisa kokoh adalah satu di antara kata ulama, menerima kekurangan masing-masing. Suami menerima kekurangan istri, istri menerima kekurangan suami. Karena semakin ke sini masing-masing kita akan muncul kekurangan masing-masing. Kalau pasangan kita punya kekurangan, terus tidak kita maafkan, tidak boleh Pak. Karena kalau Bapak tidak memaafkan pasangan, memangnya hebat-hebat betul apa kita ini tidak punya kekurangan? Karena masing-masing punya kekurangan, maka di antara cara mengokohkan ikatan ini adalah menerima kekurangan masing-masing kita. Itulah judul yang kami sebut pada kesempatan ini adalah misaqan ghalidha, ikatan yang kuat yang terjadi dalam akad nikah itu mesti jaga. Itu di surah An-Nisa ayat 19. Dan jarang sekali Al-Quran bicara tentang misaqan ghalidha, ikatan yang kuat, kecuali itu dilakukan dalam kajian akad perkawinan. Mudah-mudahan Bapak saudara sekalian, ini ke depan jaga akad nikah dengan baik, terima kekurangan masing-masing pihak, dan saling ada keredoan bahwa kita ini semakin ke depan akan semakin nampak kekurangannya. Mudah-mudahan singkatnya tausiah ini dapat memberikan berkah kepada kita semua, bagaimana perkawinan itu bisa dijaga. Karena sekarang sudah sensitif Pak.
Bapak kalau pergi ke Parit Indah, kan ada pengadilan agama tuh. Situ macam pasar, Pak. Parkir aja susah. Dan perceraian itu tinggi. Dan dalam survei kami, rata-rata yang bercerai itu adalah di atas usia perkawinan 15 tahun ke atas. Jadi sudah matang sebenarnya. Anak-anak sudah besar. Ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah, ada yang SMA. Tapi tetap terjadi perceraian. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita sekarang? Handphone juga menjadi masalah sekarang. Reuni jadi masalah. Saya baru 1 bulan yang lalu menguji skripsi mahasiswa S1. Judulnya adalah dampak reuni terhadap perceraian di Kota Pekanbaru. Oh, itu tinggi, Pak. Tinggi. Reuni ini tinggi. Dan reuni ini bisa dilakukan oleh suami dan bisa dilakukan oleh istri. Bahkan dalam survei kami itu sekarang ada istri yang senang kalau suaminya tidak di rumah. Sehingga dia bisa main dengan kawan-kawannya. Jadi ditanyanya ke suami, "Bang, bilo abang pergi SPPD?" Nah, karena kalau suaminya di rumah, tertahan dia main dengan kawan-kawannya. Nah, ini kecenderungan model rumah tangga muslim sekarang yang terjadi problematika karena berkembangnya teknologi ini sekarang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan hikmahnya buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.